Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Media Perkebunan di channel Media Perkebunan yang membahas seputar perkebunan baik teknis maupun non teknis, juga perkembangan industri perkebunan baik dari hulu hingga hilir, juga tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tak lupa juga kita sama-sama berdoa. Harapan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan yang prima agar kita bisa beraktivitas seperti biasa dan juga dilancarkannya pemberian rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat Planters, pokok bahasan kita kali ini adalah siapakah yang diuntungkan dengan keberadaan indeks K dalam penentuan harga TBS ataupun tandan buah segar kelapa sawit. Agar industri sawit tanah air mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat secara menyeluruh, maka perlu adanya komitmen bersama dalam memperbaiki tata kelola sawit nasional. Salah satunya adalah peran serta indeks K dalam menentukan harga TBS para petani. Nah, berikut akan kita tampilkan beberapa pendapat yang mendukung tentang bagaimana peran serta indeks K dan siapa sajakah yang diuntungkan. Di sini ada 3 pendapat pakar, yaitu satu dari Bung Trias Petra Ramadan, yaitu Program Officer di Madani Berkelanjutan. Kemudian pelaksana tugas Ketua DPW Apkasindo Riau, yaitu Bung Santa Buana Kasaribu SPMM, dan yang ketiga adalah Koordinator Forum Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS, Bung Manswetus Darto. Baiklah, kita bahas pendapat beliau dan kita mulai dari apakah itu indeks K? Apakah itu indeks K? Indeks K sendiri adalah persentase yang dibayarkan kepada para petani kelapa sawit setelah dipotong segala pengeluaran pabrik kelapa sawit atau PKS atas pengolahan TBS. Dan pendapat-pendapat yang ditampilkan pertama adalah dari Trias Petra, di mana menurut beliau Bung Trias Petra ini adalah Program Officer Tata Kelola Sawit pada Yayasan Madani Berkelanjutan dalam diskusi Kata Data Forum Virtual Series yang mengusung tema Dampak Ekonomi Sawit bagi Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2020 pada hari Rabu dan menyampaikan sebagai berikut. Ekspansi sawit yang begitu masif ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena pada kenyataannya hanya segelintir orang saja yang merasakan manfaat signifikan dari ekspansi sawit tersebut. Nah, salah satu penyebab ketimpangan tersebut adalah penentuan harga tandan buah segar ataupun TBS berdasarkan indeks K yang hanya mempertimbangkan biaya produksi dari pabrik kelapa sawit saja, bukan biaya produksi para petani. Akibatnya, petani sangat dirugikan karena harga TBS menjadi lebih rendah dan biaya operasional perusahaan ditanggung oleh petani sawit dan posisi tawar petani sawit sangatlah rendah. Itu tadi pendapat dari Bung Trias Petra. Dan selanjutnya kita bahas dari Bung Santa Buana Kasaribu SPMM. Sementara itu untuk pendapat lain juga disampaikan oleh pelaksana tugas Ketua DPW Apkasindo Riau Santa Buana Kasaribu SPMM yang kami kutip dari laman gatra.com pada tanggal 26 Juni 2019. Indeks K sendiri adalah persentase yang dibayarkan kepada petani kelapa sawit setelah dipotong segala pengeluaran pabrik atas pengolahan TBS tersebut. Persoalannya, penetapan indeks K pada penetapan harga TBS tidaklah berlaku konstan.
indeks K itu harus konstan, kata beliau, sebab indeks K bisa diukur berdasarkan variabel cost yang dikeluarkan oleh masing-masing PKS. Masih dari Bung Santa Buana Kacaribu, target rendemen sebenarnya sudah dihandle oleh tukang grading, petugas yang mengecek rendemen TBS di hari datangnya TBS ke pabrik. Orang grading pasti bisa menentukan batasan TBS yang boleh diterima, dan lagi-lagi supaya target rendemen tadi segera tercapai, dan itu juga yang membuat potongan-potongan grading cukup tinggi agar TBS-TBS dari supplier lain yang kurang baik dapat diterima dan diolah oleh PKS. Sementara petani ataupun pengepul tidak punya alat untuk mengecek berapa sebenarnya rendemen TBS yang sedang dibawa ke PKS. Disinilah kemudian muncul pertanyaan, berapa sebenarnya rendemen TBS yang dibawa tersebut? Pendapat lain juga disampaikan oleh Koordinator Forum Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS, Mansuetus Darto kepada media Indonesia di Pekanbaru, yang kami kutip dari website Disbun Kalimantan Timur tanggal 28 Maret 2011. Skema penentuan harga tandan buah sawit atau TBS segar dengan sistem indeks K telah merugikan petani sawit nasional hingga 11 triliun per tahun. Triliunan pendapatan yang harusnya menjadi hak petani sawit dicuri dalam tanda petik perusahaan melalui sistem indeks K yang membebankan biaya operasional kepada para petani sawit. Indeks K bukti bahwa struktur perkebunan kita masih ditopang oleh kolonialisme. Sistem indeks K melanggengkan konglomerasi yang mencuri hak petani sawit hingga 11 triliun rupiah per tahun. Sebenarnya biaya pabrik yang dibebankan kepada para petani itu dapat disimulasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya pengurusan di pelabuhan dan penjualan CPO. Yang kedua, biaya penyusutan pabrik. Yang ketiga, biaya administrasi ataupun bunga bank dan lain-lain. Yang keempat adalah biaya umum di pabrik dan biaya pengolahan limbah sawit. Yang kelima adalah biaya pemasaran produksi, dan yang keenam adalah biaya operasional tidak langsung dalam bentuk cost of money. Yang ketujuh adalah biaya pemeliharaan pabrik, biaya pemeliharaan ataupun pengemasan, biaya asuransi pabrik, gaji dan tunjangan staf pabrik. Yang kedelapan adalah biaya pengangkutan ke pelabuhan. Nah, seperti itulah biaya-biaya yang dibebankan PKS kepada para petani melalui indeks K. Nah, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah untuk menutupi kebutuhan kapasitas olahnya, PKS menggunakan permainan subsidi silang, dan menurut hemat kami ada pihak-pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Misalnya menumbalkan TBS dari petani yang mensuplai TBS-nya cukup baik, juga akan sama dikenakan pada TBS yang kurang baik akibat adanya indeks K tersebut. Saran, PKS juga mesti mengedukasi petani supaya lebih paham dalam perawatan, jadwal panen, hingga hal-hal yang muaranya adalah membuat TBS semakin kinclong. Jadikan kebun petani itu umpama kebun sendiri, biar sama-sama senang dan sama-sama puas. Tapi apapun yang kita sarankan, kalau dasar PKS-nya nakal, ya nakal saja. Sobat Planters, kalau boleh saya sedikit menambahkan, sebenarnya PKS juga bisa mendapatkan dari benefit hasil pengolahan TBS, misalnya dari cangkang yang saat ini harganya sudah mulai membaik. Belum lagi industri hilir dari limbah PKS seperti pembuatan pupuk kompos dari limbah padat PKS.
dan pupuk organik cair ataupun POC dari limbah cair PKS. Jadi seharusnya variabel ini juga ikut ditampilkan dan sebagai pengurangan biaya yang ditanggung oleh petani. Dan untuk mengetahui secara lengkap batasan-batasan yang disampaikan oleh para pakar tadi, linknya kita tampilkan pada deskripsi di channel ini. Dan terima kasih sebelumnya, tolong bantu like, subscribe, dan share agar kita bersemangat dalam membuat video tentang perkebunan. Oke sobat petani sawit dan para planters, demikianlah tadi yang dapat kita sampaikan tentang siapa sih yang diuntungkan dari keberadaan indeks K dalam penentuan harga TBS pada para petani. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.